sudah dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan cari hiburan di tempat yang lain. Istilahnya healing. Ya, ada yang cari hiburan di dugem? Angkat tangan yang suka dugem di sini, angkat tangan. Ya, anak-anak muda ini yang suka dugem, kenapa cari hiburan? Dugem. Gaji cuma 4 juta pergi dugem. Nggak usah sok-sokan kaya ya, bertobat. Makanya hidup itu menderita. Saya suka dengar tuh anak-anak muda, gaji cuma 4 juta. Ya, tiap malam minggu dugem. Alasannya mau cari hiburan, masa stres terus kerja. Cari hiburan bukan di dugem. Berdosa kau, binasa jiwamu. Ya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan kita tuh bersyukur loh, kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Dia Tuhan yang selalu saya difoto dulu ya. Sudah ya, nggak usah foto lagi ya. Iya, soalnya kalau fotonya nggak sadar nanti jadinya jelek. Saudara, ya kita tuh bersyukur punya Tuhan Yesus. Kenapa? Dia Tuhan yang lahir. Lalu bukan cuma lahir, dia setelah lahir dia ngapain? Belum mati dulu. Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa hidup di dalam jalan kebenaran. Ya, coba saudara pikir di mana ada Tuhan yang seperti itu. Bersyukur nggak jadi orang Kristen? Bilang kanan kirimu, ya, kamu bersyukur nggak jadi orang Kristen? Aku bersyukur loh, ngomong. Ngomong sekarang sama kanan kirimu. Ini perintah, ngomong. Ya, kita bersyukur loh. Tuhan itu lahir buat kita, lalu bukan cuma lahir, dia itu 3 tahun Yesus melayani di dunia. Dia mengajarkan jalan kebenaran, jalan keselamatan. Dia menuntun, kalau saudara baca di Perjanjian Baru, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pengajaran Tuhan Yesus. Ya, dan siapa yang sudah selesai baca Injil setidaknya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Yang udah selesai angkat tangan, dapat sepeda loh. Pada nggak selesai baca Injil, terus lu mau hidup diberkati gitu? Hello, please deh. Ya, baca pengajaran Tuhan Yesus aja nggak pernah dibaca. Saudara harus baca loh itu, amin. Ya, itu pengajaran Tuhan Yesus selama dia ada di dunia 3 tahun dia mengajar Injil itu yang dia kasih tahu bagaimana jalan kebenaran, bagaimana ucapan bahagia. Terus kalau saudara nggak jadi orang Kristen nggak pernah tahu ajaran Yesus, terus mau apa? Ya, pulang bertobat ya, amin. Bilang kanan kirimu, tobat kau. Baca tuh Injil, amin. Loh, kita ini ada di hari-hari terakhir, saudara. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya. Yesus mengajar selama 3 tahun. Dia ajar ya, semua pengajarannya dicatat di dalam Alkitab ya, di Perjanjian Baru, Matius ya, Markus, Injil, Lukas itu. Dan setelah dia mengajar, lalu Alkitab berkata dia mati. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau mati. Dulu saya tidak mengerti kenapa Yesus itu mati. Waktu saya dulu belum Kristen. Saya bilang orang Kristen tuh goblok. Percaya sama Tuhan yang mati. Ternyata setelah saya baca Alkitab, memang Yesus harus mati. Karena tidak bisa dipungkiri, saudara, hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan tidak ada satupun tokoh agama yang mau mati buat umatnya. Tapi Tuhan Yesus mati. Saudara cari siapa tokoh agama yang mau mati untuk umatnya. Karena hukum Taurat itu nyawa harus diganti dengan nyawa. Sampai kapanpun manusia nggak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan korban bakaran, darah lembu, sapi, kambing, jantan itu membasuh dosa kita. Aduh, dosa manusia itu sudah terlalu kotor. Jadi karena hukum Taurat nggak bisa batal, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi Tuhan harus turun ke dalam dunia dan dia harus berkorban untuk ganti nyawa saudara dan saya. Bersyukur nggak punya Tuhan yang mau mati buat kita?
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, nggak sia-sia kita percaya kepada dia karena dia mau mati bagi kita. Dan dia bukan cuma mati, Alkitab berkata dia apa? Bangkit dari kematian. Iya, karena memang dia berkata dia datang untuk mati. Dan satu alasan kenapa Yesus disalib pada waktu itu, dia tidak dapat, orang-orang Farisi nggak dapatkan kesalahan untuk menyalibkan Yesus. Karena yang disalib itu pencuri, pembunuh. Hukuman pada zaman itu tentara Romawi hukuman salib. Karena belum ada kursi listrik, belum ada senjata, nggak bisa ditembak mati. Adanya salib, digantung sampai mati untuk menjadi peringatan bagi orang-orang berdosa supaya kamu jangan bikin dosa. Kalau kamu bikin dosa, nanti nasibmu sama seperti dia, tergantung di kayu salib. Nah, Yesus pada waktu itu disalib dengan satu alasan, dia menghujat Allah. Kenapa? Karena satu perkataan Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kenapa itu menjadi sebuah kata-kata yang bisa menyalibkan Yesus dan dianggap menghujat Tuhan? Karena bait Allah itu bangunan yang paling sakral. Di situ tempat semua umat berjumpa dengan Tuhan. Di mana imam besar akan masuk setahun sekali membawa darah pengorbanan, lalu dosa akan dihapus karena imam besar itu masuk ketemu Tuhan untuk menghapus dosa umat. Kalau Yesus berkata bait Allah itu akan dirobohkan, wah, marah semua orang Yahudi, saudara, karena dia dianggap menghujat. Padahal yang Yesus maksud, kalau aku mati tidak perlu ada pembatas lagi antara umat dengan Tuhan. Enggak perlu lewat imam besar. Bayangkan dari segala bangsa datang ke Yerusalem hanya untuk dapat pengampunan dosa. Rempong enggak, saudara, kalau sampai hari ini masih ada bait Allah itu dan saudara mau minta ampun harus ke Yerusalem. Ya, bawa sapi, kambing, domba untuk dipersembahkan di sana, kan enggak bisa, saudara. Dan ketika Yesus melihat itu, manusia nggak bisa diselamatkan cuma dengan akhirnya kita mempersembahkan, dan nggak ada kesempatan bagi orang untuk ketemu Tuhan, harus lewat imam besar. Yesus bilang, aku akan merobohkan bangunan itu dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Kematian Kristus di atas kayu salib itu menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Karena darah Kristus tercurah menjadi korban pengampunan dosa. Makanya Alkitab berkata waktu Yesus disalib, pada jam 3 sore, saudara, dia mati dan tabir di bait Allah terbelah menjadi 2 yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi nggak perlu lewat imam lagi. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, setiap kita hari ini berhak untuk datang sendiri kepada Tuhan. Nggak usah titip-titip doa. Ya, nggak perlu lewat pendeta, sudah datang sama Tuhan. Nggak usah titip-titip doa, datang sendiri sama Tuhan, berlutut di kamar. Langsung tabir itu terbelah, ting, saudara ketemu Tuhan. Amin. Lah, saudara, ketika Yesus mati, dia bukan cuma mati, dia bangkit. Lalu ketika dia bangkit, itu artinya apa yang diucapkan Yesus, maut tidak berkuasa atas dia. Dan itu ada buktinya, ada sejarah, ada fakta. Makanya saudara kalau ada duit, jangan cuma pergi jalan-jalan ke Swiss. Yang belum pernah pergi ke Israel berapa banyak? Ya, pergi jauh-jauh sana saudara, sampai ke mana, sampai ke India, ke Alaska. Tapi Israel dilewatin terus. Kenapa kita pergi ke Israel? Bukan mengkeramatkan, supaya saudara melihat tempat-tempat bersejarah di mana Tuhan Yesus benar-benar pernah ada. Ya, pernah ada. Siapa yang mau ke Israel? Yang mau aja saya tanya. Yang gak mau enggak usah. Ya, ada yang gak mau angkat tangan gini, saya gak punya duit, Bu. Jadilah sesuai imanmu. Karena orang ke Israel bukan karena ada duit, saudara, tapi mendapat perkenanan Tuhan. Ya, kalau kau punya iman, Tuhan bisa buka jalan. Banyak kok orang ke Israel nggak punya duit. Saya dulu ke Israel pertama nggak ada duit. Ya, tapi waktu saya rindu, saya bilang Tuhan, saya pengen. Langsung saya ditawari. Saya berangkat pertama ke Israel tuh langsung jadi pembimbing rohani loh. Nggak tanggung-tanggung loh. Baru pertama kali berangkat. Kenapa, saudara? Rindu kita lihat Yesus benar-benar pernah ada di situ. Saudara bisa lihat tempatnya bait suci di Bukit Moria. Oh, ini dulu bait Allah itu. Yang Yesus maksud akan dia robohkan itu ini. Lalu ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Berapa lama dia menampakkan diri kepada murid-muridnya?
Ketahuan enggak pernah baca Alkitab ini. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya Tuhan, ampunilah mereka ini Tuhan, Tuhan. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawab imannya kepada orang lain sedangkan mereka sendiri tidak tahu. Ya, Yesus 3 hari mati lalu dia bangkit. Lalu dia menampakkan diri berapa lama? 40 hari. Ngapain? Dia terus mengajar, memberi kuasa kepada murid-muridnya. Ya, itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kematian tidak berkuasa atas Kristus. Dia hidup dan ada sejarah yang mencatat. Semua ada orang yang pernah melihat pada waktu itu. Nah, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga. Dan Yesus berkata begini, hanya orang yang datang dari surga yang bisa menunjukkan jalan untuk pergi ke. Kalau dia nggak datang dari surga, bagaimana caranya dia mau tunjukkan jalan ke surga? Amin apa amin, saudara? Ya, udahlah, jangan beralih lagi. Yesus itu pilihan yang terbaik dalam hidup kita, satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang menentukan jalan hidup. Dia yang datang dari surga, dia yang bisa menunjukkan jalan untuk ke surga. Ya, kalau nggak dari surga, bagaimana bisa kasih tahu ke surga? Ya, di surga itu ada apa? Di surga itu, ya, ada kemuliaan Tuhan. Jangan cari bidadari di surga ya. Nggak ada bidadari di sana. Ya, nggak ada. Ya, di surga udah nggak ada lagi keinginan-keinginan daging. Ada satu bapak nanya sama saya, Bu, istrinya kan baru meninggal berapa bulan. Bu, saya mau tanya sama ibu, nanti di surga saya masih kenal nggak sama istri saya? Istri saya masih kenal saya nggak? Dalam hati saya, ini bapak kok cinta banget ya sama istrinya ya. Sampai di surga aja pengen bareng sama istri loh. Dia tanya, menurut ibu saya kenal nggak? Pak, saya ini kebetulan belum pernah mati. Jadi bapak nggak usah tanya sama saya ya. Coba bapak itu tanya-tanya yang masuk akal saja ya Pak ya. Nggak usah tanya yang tidak masuk akal karena saya juga tidak tahu dan saya belum pernah mati. Jadi bapak nggak usah tanya itu. Enggak Bu, saya bilang, kenapa bapak cinta banget ya sama istri bapak? Sampai di surga aja pengen ketemu istri loh. Saudara kalau mati nanti masih pengen sama istrimu enggak bapak-bapak? Halo, kalau dikasih kesempatan pilih istri lain, kira-kira masih pengen sama istrinya atau yang lain? Ini pertanyaan menjebak loh buat bapak-bapak. Ya, tapi bapak ini tanya begitu, tuh saya bilang, Pak, bapak itu cinta banget ya sama istrinya. Udah bapak relakan aja, ibu kan udah dipanggil Tuhan, sudah bahagia. Bapak nggak usah pikir-pikir. Bukan Bu Debbie, soalnya kan saya mau nikah lagi. Astagfirullah, saya pikir bapak ini cinta banget sama istrinya. Terus saya takutnya nanti kalau saya nikah lagi ketemu di surga, istri saya berantem sama istri saya yang baru. Ya, nggak usah dipikir gitu Pak. Udah, tapi sih saran saya, bapak udah tua, sebaiknya nggak usah nikah lagi lah Pak. Ngapain gitu ya? Sebentar lagi juga di absen Pak, nggak usah lah. Ya, nikah dia saudara, bener-bener nikah. Nggak berapa bulan nikah, meninggal. Bapak itu mungkin istrinya di sana tahu ya, jadi dia panggil langsung, pulang aja kau ya, daripada kau kawin lagi cemburu itu di sana. Ya, jadi nanti kita di surga itu Yesus sudah memberikan kita jalan, petunjuk, dia kasih tahu arahan, nanti kita akan ke surga. Yesus bilang, dan dia naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati, merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Jadi ingat, Yesus itu lahir, lalu mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Dan yang terakhir dia akan datang kembali. Coba, bertanggung jawab banget nggak Tuhan kita? Datang untuk menjemput saudara dan saya. Yuk kita buka bersama firman Tuhan. Apa arti dan makna dari kenaikan Kristus ke surga, saudara? Hari ini kita merayakan. Yang pertama, saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Mari kita buka bersama di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 14 ayat yang kedua kita baca bersama, 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Untuk apa Yesus naik ke surga? Dia bilang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Siapa yang gak punya tempat tinggal di bumi? Ya, nanti tidak usah takut, di surga, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan kenapa Yesus pergi ke sana? Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, jadi kalau rumahnya sudah jadi, yaudah, ya siap-siap. Kita bersyukur saudara, enggak ada satupun tokoh agama ya yang menjanjikan dia pergi ke surga untuk sediakan tempat bagi pengikutnya. Tapi Yesus berjanji bagi kita, dia pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu orang yang hidup dalam Kristus, kita tidak perlu takut dengan kematian. Siapa yang masih takut mati? Ya, siapa yang berani mati? Siapa yang bingung? Kayaknya bingung semua ya. Kita nggak perlu takut dengan kematian karena Yesus berjanji dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Udah ada kapling di sana. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Iya, jadi kita bersyukur saudara. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat dan ya supaya Yesus bukan cuma ada di Israel juga, ya. Yang kedua, alasannya dia pergi ke surga. Baca Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8 saudara. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 8, ya kita baca bersama dan kita tahu kenapa Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Mari kita baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi maka penghibur itu ya tidak akan datang saudara. Tapi dikatakan apa? Jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus berkata lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Kita bersyukur kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah jaminan kita akan menerima kuasa Roh Kudus, saudara. Kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus nggak diberikan bagi kita. Apa fungsi Roh Kudus bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya? Yesus berkata begini saudara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Waktu itu murid-murid itu merasa kesepian, kalau bisa Tuhan gak usah pergilah, tinggal sama-sama kita di sini. Tapi Tuhan bilang lebih berguna kalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yang pertama tugas Roh Kudus sebagai penghibur. Karena Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan kita ini. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan cari hiburan di tempat yang lain. Istilahnya healing. Ya, ada yang cari hiburan di dugem? Angkat tangan yang suka dugem di sini, angkat tangan. Ya, anak-anak muda ini yang suka dugem, kenapa cari hiburan? Dugem. Gaji cuma 4 juta pergi dugem. Nggak usah sok-sokan kaya ya, bertobat. Makanya hidup itu menderita. Saya suka dengar tuh anak-anak muda, gaji cuma 4 juta. Ya, tiap malam minggu dugem. Alasannya mau cari hiburan, masa stres terus kerja. Cari hiburan bukan di dugem. Berdosa kau, binasa jiwamu. Ya. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan cari hiburan di tempat yang lain. Istilahnya healing. Ya, ada yang cari hiburan di dugem? Angkat tangan yang suka dugem di sini, angkat tangan. Ya, anak-anak muda ini yang suka dugem, kenapa cari hiburan? Dugem. Gaji cuma 4 juta pergi dugem. Nggak usah sok-sokan kaya ya, bertobat. Makanya hidup itu menderita. Saya suka dengar tuh anak-anak muda, gaji cuma 4 juta. Ya, tiap malam minggu dugem.
Alasannya mau cari hiburan, masa stres terus kerja? Cari hiburan bukan didugem. Berdosa kau, binasa jiwamu. Ya. Cari hiburan itu di dalam Tuhan, karena kita disediakan penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Kita lagi galau, lagi mikir. Saya tuh kemarin masuk rumah sakit operasi batu ginjal. Waktu saya tahu, aduh dokter bilang ini ginjal ibu mengecil loh 3 cm ini yang sebelah kiri. Saya sedih, saya galau saudara. Waktu saya lagi sedih, tiba-tiba ada suara di hati yang berkata begini, ngapain kamu sedih? Daripada kamu sedih, mending bersuka cita, nyanyi aja. Ya kan, kesedihan tidak merubah keadaan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, maka mujizat bisa terjadi. Saya sadar, saya langsung nyanyi-nyanyi saudara. Ya, saya mengucap syukur, saya nyanyi, saya percaya pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Daripada galau. Amin. Roh Kudus itu penghibur. Makanya saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu nyata loh saudara. Dia tuh ada loh saudara. Dalam segala keadaan, sekalipun saudara ditipu orang nih. Ya, kita kalau ditipu orang mau marah atau sedih atau nangis atau ngamuk. Ya. Ketika kita ini mikirin terus duit kita, tiba-tiba Roh Kudus bicara, daripada kamu menangisi yang hilang, lebih baik syukuri yang masih ada. Itu namanya penghibur. Ya. Makanya nih anak-anak muda cari pacar juga cari yang sudah bertobat penuh dengan Roh Kudus. Supaya ketika kau stres, kau tertekan, istrimu bisa menjadi penghibur karena dia punya Roh Kudus, ya. Jangan salah pilih. Ya, berdoa supaya kita dapat suami, dapat istri yang penuh dengan Roh Kudus. Saya sama suami saya kalau saya lagi galau, dia kadang menghibur. Ya, enggak usah saya dipikirin, yang penting gini. Iya ya. Kenapa dia bisa menghibur? Karena dia juga penuh Roh Kudus. Cari pasangan yang penuh Roh Kudus, jangan roh kuda liar. Hancur rumah tanggamu saudara, benar ya. Kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu penghibur? Apa yang manusia paling butuhkan di dunia ini adalah penghiburan. Karena kalau jiwa kita sudah terhibur, kita cukup. Ada duit mau nggak ada duit, tetap terhibur. Amin. Yang nggak ada duit kenceng aminnya. Jangan pikir saya tidak merasakan. Ya, kami dulu hidup susah sekali saudara, melayani Tuhan setia dengan suami. Ya, uang itu tiap dapat uang jangankan cukup, buat bayar cicilan aja udah nggak cukup. Tapi kami belajar hidup mengucap syukur dengan iman selalu setiap hari. Kami nggak pernah mengutuki Tuhan. Kami nggak pernah membandingkan hidup dengan orang lain yang lebih sukses. Saya kalau lihat orang sukses saya bilang, bisa nggak ya satu saat kita kayak dia? Norak saya dulu, kalau di parkiran ada mobil saya seneng, saya fotoin di depan mobil orang. Ya, saya cuma bilang gini, bisa nggak ya satu saat kita punya mobil? Ya, tapi hari ini Tuhan genapi semuanya saudara. Ya, karena kita belajar bersyukur, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Ketika kita ditipu, oh uang saya dibawa lari 300 juta. Ya, buat saudara uang 300 juta itu banyak nggak? Biasa ya. Buat saya banyak loh. Beli kerupuk 1 RT makan itu. Saya waktu itu mau marah, tapi Roh Kudus bilang, buat apa kamu marah tidak mengubah keadaan? Lebih baik kamu bersyukur. Saya mulai belajar bersyukur. Roh Kudus bilang, ampuni orangnya. Tiap hari saya ampuni. Saya lepaskan berkat. Iya, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri aku hati yang bisa untuk mengampuni. Karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya itu seizin Tuhan. Daripada saya marah, saya ngamuk, saya jadi darah tinggi, bisa kena stroke, bapak-bapak, amin. Ya, bapak-bapak ini jangan banyak pikiran loh. Ya. Karena bapak-bapak itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan. Tapi memorinya full.
Ya, beda sama perempuan, otaknya lebih gede tapi enggak ada isinya kadang. Bukan karena nggak mau mikir, bukan, tapi perempuan tuh lebih pakai perasaan. Kalau banyak pikiran dia nggak mau mikir, nangis dia, udah selesai. Ya, perempuan itu kalau banyak pikiran, kadang dia nggak mau mikir, jalan-jalan ke mall, cuma cuci mata tok nggak beli, masalahnya udah selesai. Perempuan itu kalau ada pikiran dia cuma chatting temennya, say mau curhat dong. Temennya juga udah bosan sebenarnya sama curhatannya. Tapi temennya balas aja, iya kenapa say? Gini loh Cin. Dia curhat panjang lebar itu. Temennya enggak baca saudara, cuma dibalas gini, Tuhan memberkatimu ya say, yang sabar. Dia udah plong itu. Karena waktu dia ketik itu kadang sambil bercucuran air mata. Tapi kan laki-laki nggak bisa gitu. Masa ada laki-laki say mau curhat dong say. Terus dibalas temannya iya Cin. Ih cucop. Yakin pasti tulang lunak. Ya. Nah kita butuh Roh Kudus sebagai penghibur. Ya bilang Roh Kudus hiburkan aku Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang pernah kita baca. Kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, apa yang mau diingetin? Roh Kudus sebagai penghibur. Tuhan Yesus naik supaya dia dikirim. Bersyukur nggak saudara? Kalau dulu Yesus mau bicara kan cuma untuk orang-orang di Israel aja sana yang bisa ketemu dia. Kalau dia naik kita di Indonesia, ya mau dimanapun bisa mengalami Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita. Lalu dikatakan di sini saudara. Kita lihat yang berikutnya, ya penghibur itu akan datang dan aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang sanggup buat orang bertobat. Kalau orang nggak tobat, fix tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya mungkin itu tadi roh kuda liar itu. Kalau orang punya Roh Kudus dia nggak akan tahan bikin dosa saudara lama-lama. Orang yang punya Roh Kudus, istri-istri punya Roh Kudus tidak akan lama marah sama suami. Amin ibu-ibu. Tidak mungkin kau marah 3 hari 3 malam. Kita kalau punya Roh Kudus ya kita muka jelek aja sama suami tidak ngomong, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati, ya bertobat kamu, jangan seperti itu sama suami kamu. Terus kita berubah. Semarah apapun kita sama suami, kita tetap sediain dia sarapan, bikinin dia kopi, karena ada Roh Kudus. Amin ibu-ibu. Demikian juga bapak-bapak. Kalau ada Roh Kudus di hatimu, ya kau tidak mungkin sembunyi-sembunyiin duit dari istrimu bapak-bapak. Amin. Ya, kau terbuka dengan istrimu, hidup dalam damai sejahtera karena Roh Kudus itu menginsyafkan dosa. Itu pentingnya Roh Kudus kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, dia akan menginsyafkan kita akan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia tahu berjalan dalam kebenaran itu di mana. Dia nggak mungkin betah hidup dalam dosa karena dia tahu itu tidak benar. Ada alarm dalam diri kita nih kalau ada Roh Kudus. Kita musuhi orang aja Roh Kudus akan bunyi kok. Nit. Nggak benar loh hatimu. Lalu kita ampuni Tuhan, ampuni aku dalam nama Yesus, aku tobat. Itu yang namanya hidup dalam kekudusan. Kita nggak akan betah lama-lama dalam dosa kalau ada Roh Kudus. Dan Alkitab berkata Roh Kudus itu materai loh. Kalau materai berarti dia yang mensahkan. Kita bikin surat perlu materai kan saudara. Kalau nggak ada materai berarti surat itu dianggap tidak sah. Sertifikat nggak ada materai nggak bisa. Nah Alkitab berkata Roh Kudus adalah materai yang akan memateraikan kita di akhir zaman. Tuhan datang nanti yang dia jemput orang-orang yang ada materai. Jadi Roh Kudus itu menjadi materai. Makanya mari kita hidup belajar mengikuti suara Roh Kudus. Lalu Roh Kudus dikatakan dia itu akan menginsyafkan orang akan penghakiman. Saudara sadar nggak bahwa di hidup ini nanti setelah kita mati kita semua akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan Kristus. Di situ maka kita akan dihakimi saudara.
Semua kita akan dihakimi. Mau yang pendeta, mau jemaat, mau pemain musik, mau WL, mau singer, semua kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nanti ditanya di sana, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak pernah. Lalu malaikat bilang, buka channel 5. Ada rekamannya. Ya, kamu pernah nipu orang enggak? Enggak pernah. Putar channel 3. Saudara, hidupmu itu semua ada rekamannya loh. Nah, Roh Kudus itu akan menginsyafkan kita, beri kita peringatan, hati-hati dengan hidupmu, karena satu saat akan ada penghakiman. Makanya Alkitab berkata, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau, supaya engkau bisa berlari menuju panggilan surgawi. Karena di sekeliling kita banyak saksi. Alkitab tidak dengan kebetulan menulis bahwa kita akan dihakimi dan hidup ini banyak saksi. Saksi kita yang pertama adalah mata Tuhan. Saksi kita yang kedua siapa? Setan. Ya. Setan bisa lihat hidup saudara loh. Walaupun saudara nggak bisa lihat setan. Ada yang bisa lihat setan di sini? Kalau orang dikit-dikit lihat setan, fix temannya setan. Ya. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Jadi saudara tadi di gereja nari, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, saudara pulang bikin dosa. Ya, setan ketawa dalam hati. Ya, setan bilang, ya Allah, ya kasihan ya tadi dia di gereja nyanyi-nyanyi, sekarang dia udah bikin dosa. Ya biarin aja lah, begitu tuh orang Kristen, kata setan. Roh Kudus akan menginsyafkan kita bahwa ingat, hidup ini satu saat ada penghakiman. Suami mungkin yang kau lakukan istrimu nggak tahu, istri yang kau lakukan suamimu nggak tahu, anak-anak yang kau lakukan orang tuamu nggak tahu. Tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memantau hidupmu. Dan satu saat nanti kita akan dihakimi dan Tuhan dan Roh Kudus akan menjadi saksi atas hidup kita. Ya, jadi makanya hati-hati dengan hidup ini. Yang terakhir saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Waktunya cepat sekali, itu sudah mau habis waktu ya. Yesus naik ke surga itu untuk mempersiapkan kita semua karena dia akan datang kembali kali yang kedua. Mari kita baca bersama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kalau saudara ada waktu pergi ke Israel, nanti ikut Pak Michael juga kan sering bikin itu. Kita pergi ke gereja kenaikan Tuhan Yesus. Di situ ada batu di mana diperkirakan itu menjadi tempat terakhir yang diinjak Yesus sebelum dia naik ke surga. Semua tempat di Israel itu tempat yang bersejarah yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar pernah ada. Lalu dikatakan begini, baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Makanya kita ini perlu berjaga-jaga, Yesus naik untuk datang kembali. Dia cuma pergi untuk menyediakan tempat. Kalau sudah selesai sedia, maka dia akan datang kembali menjemput kita umatnya saudara. Dan kita harus mempersiapkan diri kita bertobat. Baca bersama Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat 9. Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat 9, firman Tuhan berkata begini saudara. Wahyu 19 7 sampai 9, 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.
Satu saat ketika Tuhan datang yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba, kita semua dipersiapkan. Dikatakan orang yang hadir harus memakai kain lenan ya, yang putih saudara. Kita memakai kain lenan yang halus. Dan apa itu kain lenan halus itu? Jubah kekudusan. Apa itu kain lenan halus? Dikatakan kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang yang siap untuk diundang datang ke pesta, hanya mereka yang pakai baju pesta. Baju pesta yang akan kita pakai ketika Tuhan Yesus datang yaitu kain lenan yang halus, kata Alkitab. Dan apa kain lenan halus itu? Menggambarkan perbuatan-perbuatan dari orang benar yang hidup dalam kekudusan. Di ayat yang lain dikatakan berbahagialah mereka yang menjaga jubahnya tetap putih dalam darah anak domba. Tanpa kekudusan, kita tidak akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita bertobat. Ya, ayo anak-anak muda bertobat, hidup kudus. Jangan hidup dalam free sex. Ya, ayo orang-orang tua kita bertobat, jangan hidup dalam kepahitan, amarah. Saya tuh takut loh, kalau kita lagi marahan suami istri tiba-tiba Tuhan datang, karena Tuhan datang gak pemberitahuan loh. Alkitab bilang seperti pencuri, tiba-tiba dia datang. Di saat semuanya aman, di saat semuanya nyaman, saya hari-hari ini takut saudara. Ya, takut yang positif. Maksudnya kalau kemana gitu, aduh tiba-tiba kalau Tuhan datang ini ya, aduh tiba-tiba. Jadi itu membuat kita berjaga-jaga. Ya, malam mau tidur, aduh kalau nanti malam Tuhan datang ya, Tuhan kuduskan aku. Makanya bertobat. Anak-anak muda yuk bertobat. Jangan kalau ditanya, kapan lu tobat? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini, mungkin. Kalau masih hidup. Ya, kalau udah mati gak ada kesempatan lagi bertobat. Ayo ambil waktu hari ini, Tuhan aku mau bertobat. Karena Yesus sudah naik ke surga, itu artinya dia akan segera datang kembali. Saudara, saya percaya satu kesaksian dari seorang gembala di waktu saya pelayanan di Australia, kami ke Adelaide, saudara. Mungkin saudara sudah dengar kesaksian ini, tapi saya ulangi lagi. Ya, ini satu kesaksian yang luar biasa. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Ketika saya ketemu dia cerita pengalamannya. Dia yang tadinya saudara divonis dokter mati. Dokter bilang enggak 6 bulan, enggak 3 bulan. Tinggal beberapa hari. Dokter bilang sama suaminya, ibu kena kanker dan umurnya tinggal beberapa hari. Tapi kami akan melakukan operasi. Ini dokter di Australia, para profesor, 7 apa 8 orang berkumpul. Ya, lalu mereka itu ya bersepakat untuk ayo kita operasi. Nggak usah lihat pemusik yang naik, lihat saya saja. Gagal fokus ya, belum apa-apa udah gagal fokus. Saudara, akhirnya dokter tuh bilang begini, Pak, sama suaminya, sama keluarganya, kami operasi ini bukan untuk menyembuhkan atau menyelamatkan ibu. Karena dari kasusnya tidak ada harapan, tinggal beberapa hari. Kami mau operasi ini hanya mau ngambil sampel, jenis kanker ini apa, dan itu akan menjadi bahan pelajaran. Akhirnya suaminya, ya pasrah, memang dokter sudah bilang begitu. Akhirnya dioperasi hari itu, ibunya ini ditaruh di ruangan yang memang orang tinggal tunggu-tunggu mati. Jadi tiap hari dokter datang, yang dokter tanya gini, udah mati masih hidup? Dia bilang dia dengar nih dengan telinganya, tiap hari dokter kalau datang ngomong ke suster, udah mati belum yang di situ? Ya, atau kalau masuk, yang mana yang mati? Jadi dia tuh tiap hari mendengar. Tiba-tiba saudara 1 minggu dia tetap hidup, 2 minggu hidup. Dokter bingung, kok enggak mati-mati ya? Yang tadinya suaminya bilang enggak bisa dengan kemo dok, tidak ada guna karena ini pasti mati, enggak usah di kemo. Karena lihat ibu ini bertahan, akhirnya dokter bilang kita coba kemo ya, kayaknya dia pertahanan tubuhnya bagus loh, enggak mati-mati. Di kemo saudara, hari pertama dia di kemo. Saya lihat fotonya itu sudah
tulang dibungkus kulit, kurus. Rambutnya udah botak, udah hitam semua badannya. Hari yang kedua dia di kemo, dia panggil anaknya, dia bilang, Mama udah tidak bisa bertahan. Tolong kalian jangan berdoa untuk Mama sembuh lagi. Relakan Mama untuk Mama bisa pergi. Mama udah siap untuk menghadap Tuhan. Lalu saudara, dia bilang, tapi anaknya tetap lanjutin kemo. Malam itu antara sadar dengan tidak, dia bilang dia lihat ada bola. Bola itu menyala saudara. Tiba-tiba bola itu datang sama dia, lalu dia kejar bola itu. Tiba-tiba dia sampai di satu taman. Dia bilang, Ibu, taman itu indah banget, Bu. Kayak taman-taman yang ada rumput, ada air, aduh itu tapi tidak bisa tergambarkan indahnya. Dan di situ ada damai sejahtera yang begitu luar biasa. Ketika dia tangkap bola itu saudara, dia bilang ada satu sosok yang ambil bola itu. Dan dia pakai jubah putih, dia lihat ke atas, dia bilang, itu Tuhan Yesus, tapi saya gak bisa lihat mukanya karena bercahaya, berkilau. Lalu ketika dia mau ambil bola itu, Tuhan bilang gini, belum waktunya. Kamu harus pulang ke bumi. Belum waktunya kamu ada di sini. Tapi dia nangis, dia bilang, Tuhan aku gak mau pulang, di sini tuh indah banget. Semua orang yang pernah mati, disuruh pulang gak mau loh saudara. Yang saya bingung di dunia ini pada betah semua di dunia. Orang-orang yang sudah mati ketemu Tuhan, asal matinya hidup bener loh. Kalau hidup gak bener ya jangan mati dulu, bertobat dulu. Itu Tuhan bilang pergi, dia bilang saya nangis Bu, air mata saya menetes, bukan apa-apa, saya minta sama Tuhan jangan balikin saya ke bumi. Di sini tuh enak banget, damai banget hati saya, tapi Tuhan bilang gak bisa. Dan satu yang Tuhan pesankan sama dia, Tuhan tuh bilang gini, satu hal yang kamu ingatkan kepada umatku, ingatkan kepada umatku. Aku akan segera datang untuk menjemput mereka. Dia bilang sama saya gini, Bu, selama ini kan kita cuma bilang Tuhan mau datang, itu biasa. Tapi waktu saya mendengar sendiri itu dari mulutnya Tuhan Yesus, Bu. Ada sebuah perasaan yang saya bergetar, saya benar-benar itu beda banget Bu. Saya dengar sendiri dari kata Tuhan bahwa persiapkan umatku dan katakan pada mereka aku akan segera datang menjemput. Dan akhirnya dia hidup kembali saudara, dia makin pulih, makin sehat. Sekarang sudah 4 tahunan dia dinyatakan sembuh, benar-benar sembuh karena Tuhan yang sembuhkan. Dan saya yakin saya pergi ke sana. Tadinya saya sebenarnya jadwalnya itu mau ke Melbourne, tapi dibelokkan pergi ke Adelaide, saudara. Tadinya saya enggak mau, saya pikir ngapain ya kita ke sana, kota sepi begitu, orang kan sekalian mau liburan lah, pelayanan gitu ya. Tapi kita harus ke sana. Ternyata, kenapa saya harus ke sana? Bukan kebetulan, saya harus ketemu Ibu Gembala ini. Dan dia bersaksi, dan Tuhan tuh bilang kamu harus menyampaikan itu kepada umatku. Karena kalau dia sampaikan kan cuma di Adelaide sana yang dengar. Tapi ketika dia cerita ke saya kan cerita di YouTube saya. Yang nonton bisa jutaan orang. Semakin banyak umat yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, pada zaman Yesus ada di dalam dunia, orang banyak mengikuti dia. Lalu satu saat mereka mendapati dia di seberang lautan dan mereka bertanya, Tuhan kapan engkau datang? Kami ini ngikut-ngikut engkau dari tadi. Tapi kami enggak tahu ternyata Yesus sudah ada di sini. Yesus berkata kepada mereka, aku tahu kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda, mujizat ya yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kamu mengikut aku, ayat tadi berkata karena apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang Kristen tuh banyak. Tetapi motivasi dan niat mereka untuk mengikut Tuhan itu yang berbeda-beda. Yesus berkata kepada orang banyak itu, kamu ikut aku karena kamu sudah makan roti, lalu kamu kenyang. Jadi kamu ikut lagi sekarang berharap dapat apa lagi? Roti lalu kenyang lagi. Saudara, niat dan motivasi kita mengikut Tuhan itu penting. Dan Tuhan tahu pribadi lepas pribadi.
Kalau saudara datang ke gereja cuma untuk mencari berkat, kenapa engkau ke gereja? Supaya usahaku diberkati, tokoku diberkati, anakku diberkati. Ya, maka ya itu nggak ada bedanya sama orang ke Gunung Kawi. Kenapa orang ke Gunung Kawi? Supaya tokonya diberkati, rumah tangganya diberkati, semuanya diberkati. Yesus berkata kepada mereka, ya, bekerjalah untuk buah yang tidak akan binasa, tetapi untuk buah yang sampai kepada kekekalan. Kalau kita mengikut Tuhan hanya demi uang, hanya demi harta, hanya demi sesuatu yang kita cari yang sementara di dunia ini, itu artinya kita mencari Tuhan, kita bekerja hanya untuk sesuatu yang binasa. Tuhan sanggup nggak kasih kita uang? Sanggup. Saudara nggak ikut Tuhan juga, saudara bisa kok dapat uang. Saudara ikut setan, bisa nggak setan beri kekayaan? Bisa. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya? Ada yang sudah pengalaman? Kayaknya bisanya mantep ya. Berarti pengalaman ini. Ya, orang menyembah ke Nyi Roro Kidul juga yang ditawarkan apa? Keberhasilan, kekayaan, kesuksesan. Tetapi kenapa kita mengikut Yesus, saudara? Satu-satu alasannya kita mengikut Yesus adalah supaya sampai pada kekekalan. Kalau kita mencari hanya sesuatu yang sampai di dunia ini saja, itu binasa. Terlalu amat disayangkan kalau orang Kristen ke gereja mengikut Tuhan hanya demi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena ada sebuah janji akan hidup yang kekal. Dan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada harta kekayaan di dunia ini. Kenapa kita mengikuti Yesus? Karena ada jaminan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yesus bilang bekerjalah bukan untuk buah yang akan binasa. Saya mau difoto dulu ya. Biar bagus gitu loh. Karena fotonya nggak bagus terus buka mulut. Oke? Tolong tandai di IG saya. Ya. Karena kalau kita hanya bekerja supaya mengikut Tuhan, mengikut Dia, mengiring Yesus, cuma supaya hal-hal yang di dunia ini saja terlalu rendah. Kenapa sampai hari ini saya ikut Tuhan, saudara? Karena saya sudah diselamatkan. Saya kehilangan segalanya karena ikut Yesus. Tapi saya bersyukur ketika pertama kali saya terima Yesus. Saya baca Alkitab. Karena saya nggak boleh ke gereja kan. Dilarang sama papi saya. Jangan sampai ketahuan, saudara. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti. Jangan sampai dekat-dekat sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi kalau kamu terlanjur menikah sama orang Kristen, kata papi saya, lebih baik saya masuk penjara, saya bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani dekat-dekat sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Ada amin? Kalau yang bertobat nggak bertobat sama aja mirip setan. Jangan bangga dulu. Ya, benar nggak saudara? Lalu akhirnya ketika saya dijamah Tuhan, hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Lalu akhirnya saya mengikut Tuhan. Waktu saya ketahuan jadi Kristen, saya diusir dari rumah, saya mau dibunuh, saya tinggalkan keluarga. Kenapa saya rela melakukan semua itu? Cuma demi satu hal, aku telah diselamatkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan itu buat saya. Itu yang saya pegang, saudara. Saya yakini dan saya imani. Tanpa Yesus kita ini binasa. Karena hidup yang sesungguhnya itu kan bukan di dunia ini saja. Kita saat ini di dunia ini hanya perantau. Kata Alkitab, ada satu tanah kekekalan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya, yang itu ada di sana. Setelah kita mati nanti, itulah baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya di dalam kekekalan.
Kekal di sorga bersama Bapa jika hidup kita benar, tapi kekal dalam neraka kalau hidup kita tidak benar. Kita harus tetap percaya loh bahwa neraka itu ada, sorga itu ada. Amin. Jangan tidak percaya, ada saudara. Supaya kita hidup ini berhati-hati. Saya pengen kita baca bersama, mari kita buka. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 dulu dikatakan di sana. Ya, firman Tuhan berkata begini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu waktu kita belum hidup dalam kebenaran, kita belum mengenal Yesus, kita tidak tahu firman Tuhan. Kita menyerahkan tubuh kita dan anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk menjadi hamba kecemaran. Sehingga orang bebas melakukan kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Saya berdoa di sini tidak ada lagi yang berselingkuh. Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya. Saudara, ketika orang belum mengenal kebenaran, orang belum mengenal Yesus, dia melakukan dengan segala macam keserakahan, kecemaran, ya. Itu merupakan hal yang biasa, bahkan apa yang dulu itu kita anggap keuntungan melakukan dosa-dosa itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekarang ketika kamu mengenal Kristus, harusnya kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kamu kepada pengudusan. Sehingga kita hidup di dunia ini kita bekerja, iya. Bukan berarti ketika seseorang menerima Yesus dia tidak bekerja lagi. Tuhan bilang saya harus kudus, jadi saya berhenti kerja dulu. Apalagi saya mau sekolah Alkitab jadi pendeta. Jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan berarti masuk sekolah Alkitab. Di rumah tanggamu, dalam keluargamu, hidup suami istri, hidup dengan orang tua, dengan anak. Bagaimana kita mencerminkan hidup di dalam kebenaran, itu yang terpenting. Kalau engkau bekerja menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Yang memegang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Di dalam usahamu, bisnismu ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Tapi sayang banyak orang itu ngaku-ngaku Kristen, bikin malu nama Tuhan. Saya dulu dengan suami di Solo kita buka penerbit dan percetakan buku. Buku rohani tentunya. Saya bikin renungan-renungan lalu kita cetak, itu beredar di seluruh toko buku di Indonesia. Kebanyakan distributor saya di daerah itu pendeta-pendeta. Kita sudah bikin aturan, kita store yang pertama nanti 3 bulan. Kita jalan terus setiap bulan store, pada waktu yang ketiga dia store uang yang pertama supaya ada perputaran. Lumayan kan lama saudara, ada jangka waktu 1-2 bulan itu. Ya awal-awal lancar, kirim retur lancar, lama-lama 5 bulan enggak store. Tapi buku minta terus, Bu kirim buku ya. Saya bilang, Pak yang lalu tuh Bapak belum bayar, returnya juga kami belum terima. Oh iya Bu maaf saya ini sibuk, penginjilan saya misi, saya ke daerah. Tiap kali saya mau tagih saya telepon lagunya Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Ya kalau saya tanya Pak gimana bayarannya, Allah aja mengerti masa Ibu gak ngerti. Tuh orang Kristen itu. Sayang saudara, kita ini ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Harusnya orang Kristen itu lebih bernilai. Sehingga orang dunia bisa melihat. Bagaimana hidup kita bercahaya, kenapa? Karena kita bekerja di dunia ini bukan lagi hanya untuk benih yang akan binasa. Tapi untuk benih yang sampai pada kekekalan. Amin saudara. Di tempat kerja engkau menjadi orang yang luar biasa. Ya saya punya satu distributor saudara waktu itu.
di Bali. Dia numpuk berapa bulan nggak bayar. Tapi buku minta terus. Satu kali ada orang distributor saya lepas, dia bilang, "Ibu anak Tuhan juga, saya mau ke Bali ya Bu. Siapa tahu saya datang ke toko, dia bisa bayar." Saya coba tagihkan, saya bilang coba aja, kalau saya sih sudahlah saya relakan saja daripada kehilangan damai sejahtera. Ya, lalu orang saya datang ke toko, nggak lama dia telepon saya, "Bu, Ibu suruh tentara juga ke sini." Kalau saya bilang belum bisa bayar, saya enggak bayar. Padahal bukunya habis, uangnya dipakai. Kayak begini bagaimana bisa engkau memperoleh kekekalan? Ya, utang ditagih, dia bilang, Yesus yang bayar. Utang dosa Yesus bayar, utang duit bayar sendiri. Ya, ada lagi orang utang dipinjemin, saudara, waktu ditanya, ya belum bayar. Kamu kan udah kaya, masa uang segitu aja ditagih? Ini loh ya, bertobat saudara. Bagaimana kita bisa bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan? Kalau cara hidup kita ini tidak ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Dulu teman saya pernah bilang, "Bu, kalau cari pegawai nanti cari, ini kan pendeta ya, nanti kasih orang gereja saya aja ya Bu. Dia WL di gereja Bu, luar biasa." Oh iya, sekalian untuk memberkati lah. Akhirnya saya pakai dia saudara. Kalau WL di gereja bahasa roh sampai langit ke-7. Itu malaikat aja keriting. Dengar bahasa rohnya. Bukan soal berapa hebat engkau di gereja, bukan. Karakter Kristus ada enggak di dalam hidupmu? Akhirnya saya pakai dia saudara. Kita store buku. Lalu toko buku itu telepon saya satu kali, "Bu, besok bisa diantar buku lagi?" Saya bilang, "Loh, saya udah masuk 3 bulan ke sana belum ada laporan loh. Kita juga belum terima uang, belum terima retur." "Loh, saya sudah bayar Bu, itu kan pegawai ibu itu. Dia datang setiap bulan itu ke sini, tapi dia datangnya memang nggak jam kerja. Dia bawa nota Bu, saya sudah bayar semua ke dia." Ini WL di gereja yang bahasa rohnya kenceng. Jadi nggak jaminan memang orang bahasa roh. Yang paling penting itu buah roh. Ya. Sebaliknya saya punya satu karyawan muslim. Uang 50 rupiah dibalikin saudara. Lalu saya sama suami itu ngobrol-ngobrol, kenapa ya? Kita menemukan seperti ini. Ya iya, karena orang muslim itu percaya mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen enggak, kasih karunia. Biar dia utang enggak bayar, dia bilang aku selamat karena kasih karunia. Biar dia bersinah, dia berdosa, dia melakukan hal-hal bejat. Dia bilang aku sudah selamat. Aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Pret. Jangan sembarangan dengan Tuhan. Memang pertama kali kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Ketika saya diselamatkan Tuhan, saya berdosa. Saya orang yang paling kotor di dunia mungkin. Tapi Tuhan angkat hidup saya, dia gak lihat waktu itu bagaimana hidup saya. Oke, awal pertama kali saya bertobat. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau engkau cuma punya level iman percaya, firman Tuhan berkata, maaf, setan juga percaya kepada nama Allah dan mereka gemetar. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, maka kita sama setan satu. Kalau saudara cuma punya iman percaya yang setiap hari Minggu ke gereja, ini kok sinar kemuliaannya makin terang ya. Kalau saudara cuma punya iman percaya, berarti saudara kita ini cuma satu level sama setan. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Lalu sekarang yang membedakan kita sama setan apa? Sama-sama percaya. Tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman.
Setan tidak memiliki karakter Kristus. Kita melakukan firman dan kita memiliki karakter Kristus. Itu bedanya. Percayanya sama, tapi kita hidupnya diubahkan. Setan gak mungkin berubah. Penipu dia tetap penipu, dia bapa penipu. Segala yang jahat ada padanya. Karena memang dia bapa penjahat. Tapi kita dikatakan dulu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran, percabulan, kenajisan, penipuan, kedengkian, segala hal-hal yang jahat. Tapi waktu kita tahu kita telah ditebus, harganya lunas dibayar. Harusnya kita juga menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi milik Kristus. Yang akan membawa kita kepada pengudusan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nggak usah sibuk cari uang, cari harta, cari kekayaan. Jangan hanya mencari Yesus. Yesus bilang, kamu datang sama aku cuma karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Karena itu kamu balik lagi berharap makan lagi lalu kenyang lagi. Tapi bekerjalah untuk sesuatu buah yang sampai pada kekekalan bukan kebinasaan. Lalu ayat yang berikutnya tadi berkata, masih di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 ayat 20 sekarang. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Rasul Paulus berkata begini, dulu aku membunuh, aku mencuri, aku berzina, aku bersumpah palsu. Tapi aku melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, di luar iman. Waktu engkau masih hidup di dalam dosa, engkau bebas dari kebenaran. Karena memang engkau tidak tahu kebenaran. Tapi ketika engkau menerima Yesus, sang kebenaran itu, engkau tahu kebenaran. Dan ketika engkau tahu kebenaran, jangan pura-pura tidak tahu. Makanya saya bilang mengampuni orang yang belum bertobat terima Yesus itu lebih gampang saudara. Ya. Karena ada ayatnya, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi doain orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, apalagi yang sudah pelayanan, itu agak repot. Karena kita harus mengganti sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saudara jangan pura-pura tidak tahu. Engkau ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan hidup kita. Biar hidup kita menjadi berkat di mana? Di dalam rumah tangga, keluarga engkau sebagai suami. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Supaya istri dan anak-anakmu berbahagia. Sebagai istri jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami. Ya, menjadi ibu yang baik di tengah rumah tangga. Mari kita berdoa dari hidup kita sendiri dulu menjadi berkat. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa persinahan, perselingkuhan itu menempati urutan tertinggi sekarang. Enggak di kalangan orang yang tidak bertobat, yang tidak mengenal Yesus, di kalangan orang gereja pun. Ya, ini terjadi saudara. Kenapa? Engkau sudah tahu itu dosa, jangan main-main dengan dosa. Ya, kalau ketemu mantan, enggak usah tuker-tukeran nomor HP. Amin Bapak-Bapak. Saya pernah ketemu oma-oma di satu persekutuan. Bu Debi, saya ini umur 60 lebih. Saya mau konseling sama ibu. Ya udah, yuk sekarang aja mumpung saya ada waktu. Enggak, saya minta nomor telepon ibu aja. Kenapa? Ini kan kita mumpung ketemu, saya ada waktu. Enggak, saya enggak sampai hati. Ada orang konseling enggak sampai hati, saudara. Jadi saya bilang ya sudah ini nomor HP saya. Di jalan dia telepon, Bu saya oma yang tadi. Iya mau konseling apa oma? Saya tuh jatuh Bu. Saya bilang makanya kalau jalan hati-hati. Apalagi ke kamar mandi, banyak tempat yang licin. Kan pikir saya oma-oma pasti jatuhnya kepleset toh. Nggak ada pikiran yang macam-macam, saya orang udah oma. Bukan itu Bu jatuhnya. Lah apa jatuhnya oma? Saya selingkuh. Astagfirullah.
Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata itu bukan hanya menimpa anak-anak muda saja. Jadi ini kenakalan bukan pada anak remaja, tapi kenakalan pada lansia. Jadi saya tanya, bagaimana ceritanya Oma bisa selingkuh? Jadi begini Bu ceritanya, saya itu kerjaannya jaga cucu di rumah anak. Terus satu kali cucu saya tanya, Oma bisa Facebookan enggak? Terus saya bilang, enggak bisa Oma, ini gaptek. Itu HP-nya Oma canggih loh. Sini saya downloadkan aplikasinya, nanti saya ajarin Oma. Jadi ini penyesatan pada Oma-Oma. Ini cucu yang membawa penyesatan. Karena itu Bang Napi berpesan, waspadalah. Karena kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada Lalu dibikininlah Oma Facebook. Terus cucunya bilang, jadi caranya gini Oma cari teman. Oma punya kenalan lama siapa? Teman SMP atau SMA gitu. Nah orang normal ditanyain kenalan lama, yang diingat siapa? Normal juga nih Oma di sini ya. Ingat mantan semua lah. Ya, dia bilang, iya ada nih. Oma punya teman waktu SMA, ternyata dia sebut nama mantannya. Dicari sama cucunya bilang, oh iya ada Oma. Ini mukanya Oma masih ingat, iya itu. Oma tidak lupa mukanya saudara. Akhirnya cucunya bilang, Oma tahu caranya chattingan? Oma telepon juga bisa dari sini. Akhirnya Oma mulai masuk, wih CLBK saudara. Ya, akhirnya cinta lama belum kelar. Iya, Bapak semangat sekali ketawanya Pak. Biasa aja Pak. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Tolong dicek HP-nya Bu. Ya. Akhirnya cucunya ajarin gini loh Oma caranya. Mulailah mereka berhubungan. Katanya omanya, makanya saya Bu pulang malam-malam ke rumah karena memang saya chattingan. Saya bilang sudah Oma kan baru di Facebook, Oma hapus saja. Oma kalau tidak kuat iman tidak usah Facebookan. Tapi Bu, bukan cuma di Facebook, kami sudah sering ketemu dan melakukan. Ada oma-oma yang keselak ketawa. Oma, jangan keselak Oma. Hati-hati sesek nanti. Terus saya tanya, emang Oma itu tinggal di mana mantan Oma? Di Kalimantan, Oma di Jakarta. Terus kalau ketemu, ya dia datang ke Jakarta. Terus ini loh Bu, karena kan kita janjiannya itu di hotel Bu. Jadi iya di hotel tuh hanya ada bantal dan kasur Oma. Iya jadi kita ketemu terjadilah hal-hal yang diinginkan kan. Tidak bisa bilang tidak diinginkan, diinginkan. Ini ibadah berikutnya jam berapa ya? Saya sudah habis waktu? Belum. Itu ya sudah nunggu di luar sana. Saya terintimidasi dengan jemaat yang menunggu di luar. Enggak benar kita serius Pak. Sudah habis Pak? Yang tidak berkepentingan dilarang bicara. Saya ini bertanya kepada pengerja. Saya sampai jam berapa ini? Sampai kan ibadahnya jam 5 kan? Masa kita jam 5 selesai? Terus mereka keluarnya bagaimana? 10 menit lagi ya. Itu saya sudah dilihat tuh, di luar sana sudah orang pada nunggu saudara. Jadi saya bilang makanya Oma kalau tidak kuat iman jangan. Bayangkan loh 60 tahun. Saya bilang Oma ikhtifar, Oma usianya seoma begitu harusnya sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi di absen loh. Loh iya gak saudara? Loh harusnya sudah mulai mikir sepatu apa yang mau dipakai di peti. Bajunya apa. Lah kok masih selingkuh loh Oma itu. Terus umur 65 saya tanya Oma minum vitamin apa? Vitaminnya sehari 15 biji kolagen. Makanya jangan terlalu banyak vitamin deh Oma-Oma. Ya, itu yang bikin akhirnya aneh-aneh hidup ini.
Jadi saya mau bilang ya, dosa itu bekerja, nggak peduli tua muda, nggak peduli miskin kaya. Namanya dosa tetap dosa. Makanya Alkitab berkata kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Mata, telinga, hidung, tangan, kaki serahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Kenapa? Sekarang dosa itu cuma di ujung jari loh. Saudara buka HP ya, dikirimin situs. Dikirimin film porno. Saudara buka enggak? Gak usah buru-buru menjawab. Pencitraan lagi. Di dalam hati saja tanya sendiri sama diri. Sekarang dosa itu cuma di ujung jari. Di depan mata kita semua tawaran itu ada. Tapi apakah kita mau menyerahkan anggota tubuh kita setiap hari berdoa, Tuhan pakai mataku, mulutku, telingaku. Untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk mengucapkan hal-hal, untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan ada kenajisan. Kalau tiap hari saudara lihat film porno, kenapa banyak orang jatuh dalam persinahan? Lah tiap hari dia lihat film porno. Saudara lihat sapi di jalan, saudara bilang, itu sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana. Tapi karena otak sudah kotor, yang begitu pun dilihat jadi sesuatu yang aneh, makanya bertobat. Amin saudara. Kita ini harus mempersiapkan hidup yang kudus. Ayat yang tadi berikutnya katakan apa di sana? Ya, Roma pasal yang ke-6 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya, dikatakan sana, kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Waktu kita sudah bertobat, kita malu dengan kelakuan kita yang dulu. Dulu kok aku begitu ya, dulu kok bodoh banget saya ya. Kenapa dulu hal-hal yang, makanya Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara. Buah apa yang kita petik? Setelah kita bertobat terima Yesus, buah apa yang kita dapat? Apakah kita berbuah kepada kepengudusan? Apakah hidup kita semakin diperbaiki? Kalau engkau semakin rusak, tetapi engkau ada di dalam gereja tiap hari, maka engkau harus bertanya, jangan-jangan imannya satu level sama? Sama-sama? Biasa aja ngomong setannya bu. Enggak usah sambil melirik sama saya. Iya, benar saudara, apalagi melayani Tuhan. Kita yang berdiri di atas mimbar, ini mimbar bukan panggung. Kita harus menjaga hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Buah apa yang kau petik daripadanya? Ayat yang berikutnya berkata di sana. Kita lihat ya, ayat yang berikutnya multimedia, nanti saya kasih kopi habis ini dia. Terima kasih ya. Iya, tadi sudah ayat yang ke-23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat Yesus bilang tadi apa? Bekerjalah, bukan buah yang akan binasa, bukan untuk buah yang akan binasa, tapi untuk buah yang sampai pada kekekalan. Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan sia-siakan waktu-waktu hidup kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi dosa saudara. Suami istri kita harus bangun rumah tangga kita kuat. Jangan buka celah. Bapak-bapak dilarang HP dikasih password. Ada di sini enggak yang suaminya HP dikasih password, istri enggak tahu? Langsung bawa ke belakang sana. Kita buka kolam baptisan ini. Benar-benar rendam 15 menit. Ya, kalau ada suami yang HP-nya dikasih password, istrinya enggak tahu, itu sudah saya yakin 90% selingkuh. Wih, ibu-ibu betul. Berarti suaminya ibu kayaknya ini. Ya, iya, ngapain coba? Kalau nggak ada apa-apa, ngapain dipasang password terus istri nggak tahu? Sebab kebenaran hanya berbuahkan kebenaran dan kebaikan.
Tetapi upah dosa itu maut dan setan itu suka sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada suami-suami yang suka sembunyi-sembunyi itu temannya. HP dikasih password, ke kamar mandi bawa HP. Ini ciri-ciri nomor 2. Jadi ibu-ibu yang suamimu kayak begini nih ya perlu perhatikan. Ke kamar mandi bawa HP. Kemana bawa HP? Tidur HP di bawah bantal. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bertobat loh, bertobat. Jangan sampai kita ini menjadi senjata-senjata kelaliman, senjata dosa. Terbuka suami istri. Karena keterbukaan itu awal dari ketahuan. Setelah ketahuan baru dipulihkan. Bagaimana bisa dipulihkan kalau tidak ketahuan dulu? Kita mau hidup di dalam keterbukaan, jangan beri kesempatan bagi iblis. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita bekerja, Tuhan bilang, bekerjalah untuk buah yang sampai pada kekekalan. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, maka kita bisa berkata, aku mati kapanpun, aku siap Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berapa banyak yang sudah siap mati? Amin, 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 ditanya turun semua. Saya tanya yang sudah siap, bukan yang sudah mau. Yang sudah siap mati angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau nanti malam engkau dijemput pulang engkau. Jadi daripada tidak siap lebih baik. Mati itu kan gak ada yang tahu. Jangan berpikir mati itu hanya karena corona ya. Saya itu melihat saudara. Karena pandemi ini banyak orang berpikir corona satu-satunya penyebab kematian. Makanya mereka ketakutan, gak berani keluar rumah. Ya, ada orang gak berani keluar rumah, mati. Kenapa? Kepleset di kamar mandi. Tragis kan? Udah gak keluar rumah mati. Saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati tidak akan. Tapi kalau sudah waktunya, mau saudara sembunyi dimanapun, tetap akan. Orang duduk di sofa aja mati loh. Teman saya suaminya duduk di sofa mati. Satu lagi luar biasa, suaminya meninggal kenapa? Plafon bocor. Dia bilang, Pak panggil tukang, gak usah aku aja yang perbaiki. Gampang kok, dia naik, lagi naik ada lebah terbang. Lebah yang hitam besar, hinggap di dada kirinya. Lalu dia ditikam di dada kiri itu sama lebah itu. Tiba-tiba dia rasa pusing, mual, jatuh pingsan. Dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dokter bilang, Bu, ini sebenarnya lebah biasa Bu. Kalau dia tikamnya di bibir cuma bengkak. Tapi dia tikamnya pas di pembuluh darah di jantung. Jadi racunnya masuk ke jantung, jantungnya berhenti. Ibunya ngomong, kalau saya tahu saya suruh tukang. Supaya tukang yang. Tapi enggak bisa, kalau disuruh tukang maka ceritanya berubah. Suami saya lagi tidur, ada lebah masuk kamar. Tetap. Jadi bukan soal tukang atau bukan. Memang lebah ini mencari suami. Makanya suami-suami juga jangan sombong kau. Udah tua selingkuh kanan kiri tebar pesona. Kalau lebah datang. Lu mau apa? Saya itu gregetan kalau lihat bapak-bapak sok setelah kaya, waktu miskin istri yang temani, waktu kaya terus sama pelakor. Pelakor itu cuma suka duitmu. Emang dia mau urus kau kalau sudah diabetes, serangan jantung, sakit-sakitan. Perlu diingetin memang bapak-bapak ini. Ya, jangan sombong merasa engkau punya segala-galanya terus istri disia-siakan. Makanya istri-istri kalau yang begitu doa saja Tuhan kirim lebah. Ya, bertobat. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini tidak ada yang begitu. Di mana Pak? Ya, tidak usah angkat tangan, tidak usah main tunjuk kanan kiri, di dalam hati saja. Karena Tuhan yang tahu hidupmu. Istrimu tidak tahu tapi Tuhan tahu. Dan lebah juga tahu.
Camkan itu baik-baik. Jadi tidak usah tunggu kena corona mati, tidak. Daripada engkau tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri? Tinggalkan dosa, kejar kekudusan. Buang semua yang tidak berkenan, cari Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, ya mari kita bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan, bukan yang hanya sampai kepada kebinasaan, karena Tuhan menjanjikan kita semua memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama.